Selamat siang Tribuners, jumpa lagi bersama saya Fiorina Jiretno dalam program Tribun Timur Update edisi Jumat 1 November 2024. Dan beragam informasi dari kabupaten kota akan kami sajikan untuk Tribuners ketahui. Dan di segmen kali ini menyoal 3 tahun stunting Sulsel stagnan, Sudan perintahkan Pemda turun cek posyandu. Dan untuk informasi lebih lengkap dari topik kita hari ini, berikut laporan dari jurnalis Tribun Timur, rekan Fakih dari Kota Makassar. Selamat sore, selamat siang rekan Fakih. Ya, selamat siang Tribuners. Baik, rekan Fakih boleh disampaikan bagaimana informasi mengenai penyebab stagnansi angka stunting di Sulawesi Selatan beberapa tahun terakhir? Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam hal ini melalui penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, misalkan kondisi angka stunting di Sulawesi Selatan yang mengalami stagnansi selama 3 tahun terakhir. Dimulai dari tahun 2021, angka stunting Sulawesi Selatan itu berada di angka 27,4%. Kemudian turun 0,2% menjadi 27,2% di tahun 2022, lalu kembali naik ke angka 27,4% di tahun 2023. Hal ini menjadi perhatian khusus penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Sudan Arif Fahrullah, karena dia mengatakan bahwa tidak ada perubahan dari aksi penanganan stunting yang ada di Sulawesi Selatan, karena secara angka mengalami stagnansi, tidak mengalami kemajuan dan juga tidak mengalami kemunduran. Padahal dalam catatannya Sulawesi Selatan pernah menurunkan angka stunting yang cukup signifikan, yakni dari tahun 2018 ke tahun 2019 ke 2020, maksud saya Tribuners. Saat itu angka stunting yang semula di kisaran 35% itu sempat turun ke 30%. Lalu turun ke 27,4 tadi di tahun 2021. Namun dalam 3 tahun belakangan, angka stunting di Sulawesi Selatan justru mengalami stagnansi. Dan ini yang menjadi pembahasan utama, bagaimana percepatan penurunan angka stunting yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama 24 kabupaten kota yang digelar dalam rapat koordinasi lintas sektoral percepatan penurunan angka stunting di Hotel Four Point, Kota Makassar pada pagi hari tadi. Dan rapat ini dihadiri oleh pemerintah daerah 24 kabupaten kota yang menghadirkan dari Dinas Kesehatan maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. Mereka mendapat perhatian khusus dari penjabat Gubernur Sulawesi Selatan yang memberikan instruksi-instruksinya, memberikan arahan-arahan bagaimana upaya-upaya penurunan angka stunting di Sulawesi Selatan sehingga target nasional bisa diserap di Sulawesi Selatan, dan Prof. Sudan sendiri menargetkan angka stunting di Sulawesi Selatan ini bisa turun sampai ke angka 10%. Seperti itu rekan Bio. Tadi disampaikan juga rekan Fakih bahwa ada penurunan atau terjadi stagnansi di tahun 2021 hingga 2023 atau 3 tahun belakangan dari tahun ini. Lantas mungkin apa yang menjadi faktor utama dari adanya stagnansi ini? Adakah penyampaian dari Profesor Sudan selaku PJ Gubernur Sulawesi Selatan? Ya, sebenarnya penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Sudan Arif Fahrullah, ini ingin bagaimana pendataan yang secara langsung oleh masyarakat, oleh Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pemberdayaan Desa bisa dilakukan. Karena selama 3 tahun belakangan, upaya percepatan penurunan stunting terus dilakukan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, baik itu melalui pemberian makanan tambahan maupun dari intervensi bantuan-bantuan terhadap ibu hamil maupun anak stunting. Nah, yang coba dilakukan adalah bagaimana mengevaluasi sistem yang berada di tingkat posyandu dan puskesmas. Dalam hal ini, bagaimana tadi disampaikan, bagaimana data itu bisa diserap langsung oleh Dinas Kesehatan dan juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun BKKBN. Artinya, para stakeholder di bidang pengentasan angka stunting di Sulawesi Selatan ini diminta turun langsung ke lapangan, turun langsung ke posyandu-posyandu yang ada di tingkat kecamatan maupun di tingkat desa, agar bisa melihat apa permasalahan utama dari eh, penanganan stunting yang berada di tingkat masyarakat, kelompok masyarakat terkecil, baik itu di desa, kelurahan maupun di kecamatan. Nah, Prof sudah mencontohkan ada beberapa kasus yang menurutnya menjadi anomali ketika bagaimana perhitungan angka
misalkan tinggi badan anak itu ya banyak dilakukan pembulatan, baik itu pembulatan ke atas maupun pembulatan ke bawah. Tadi dicontohkan ada kasus 71 cm,3, namun oleh baik itu di bidan di posyandu langsung membulatkan menjadi 72 cm atau langsung dibulatkan menjadi 71 cm, padahal 0, sekian centimeter pun itu merupakan data yang bisa untuk mengukur baik itu stunting atau. Nah, ini yang dibahas oleh Prof. Sudan Arif Fahrullah, bagaimana menyiapkan sistem baik itu dari tingkat posyandu ini aturan yang berlaku sehingga kasus-kasus seperti pembulatan itu tadi yang bisa mempengaruhi data itu bisa ditekan oleh tim kesehatan maupun dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat maupun desa. Prof. Sudah mengaku dirinya tak mempermasalahkan meskipun angka itu berada di 27% ataupun berada di atasnya, namun kalau memang itu merupakan data real yang ada di masyarakat dan memang 27% ini mengalami stunting, dirinya ingin ke 27% ini mendapatkan intervensi langsung, mendapatkan bantuan asupan makanan dari pemerintah, dan itu yang coba dibahas tadi oleh penjabat Gubernur Sulawesi Selatan agar pemerintah daerah ini turun langsung ke lapangan mengecek baik dari kesiapan sumber daya manusianya di posyandu maupun dari sumber daya alatnya. Nah, misalkan alat-alat kesehatan itu juga harus dipastikan oleh pemerintah daerah bahwa itu sudah masih layak pakai dan masih bisa digunakan untuk mengukur kesehatan atau tumbuh kembang dari anak-anak di desa seperti itu. Ya, baik. Berarti tadi ada 2 poin yang menjadi perhatian khusus, di mana mungkin salah satunya adalah soal pengukuran, dan mungkin yang dimaksudkan adalah ketika hendak memeriksa di posyandu atau juga puskesmas, yang menjadi penting adalah pengukuran atau juga dari segi angka yang tidak dibulatkan ke atas atau tidak dibulatkan ke bawah. Lantas mungkin hingga saat ini intervensi yang perlu dilakukan oleh seluruh pihak, baik itu di tingkat desa, kecamatan, dan sebagainya, seperti apa yang disampaikan oleh beliau? Ya, Prof. Sudan memerintahkan Dinas Kesehatan 24 kabupaten kota maupun Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meminta seluruh ASN-nya dapat disebar ke tingkat posyandu dan juga ke tingkat puskesmas sehingga nantinya setiap harinya akan ada data real yang bisa dikumpulkan terkait dengan perkembangan stunting pada anak, sekaligus bisa membantu memantau bagaimana penyaluran asupan makanan tambahan untuk anak-anak, dan juga sehingga dirinya menginginkan ada dalam setiap pekan ada update data yang bisa diberikan, dan data ini berasal langsung dari pemantauan baik itu di dinas kesehatan maupun pemberdayaan masyarakat dan desa, dan menurutnya cara seperti itu bisa dilakukan secara efektif untuk turun ke masyarakat, di samping dari bagaimana BKKBN juga bergerak untuk memberikan asupan gizi yang sehat untuk ke ibu hamil maupun ke anak yang stunting. Nah, pola seperti itu yang coba diintegrasikan oleh penjabat Gubernur Sulawesi Selatan, Prof. Sudan Arif Fahrullah, sehingga bisa diimplementasikan oleh 24 kabupaten kota, sehingga bisa bergerak sejalan, mengumpulkan data, kemudian mampu menekan angka stunting dengan menyalurkan intervensi pada sasaran yang tepat, baik itu ibu maupun ibu hamil maupun anak yang terkena stunting. Bahkan Prof. Sudan menyampaikan bahwa ASN ataupun pemerintah harus memastikan bahwa bantuan itu berupa makanan tambahan ataupun bantuan lainnya itu harus sampai langsung di ibu hamil ataupun anaknya, bukan hanya berhenti hanya di depan rumah atau di teras rumah dalam menyalurkan bantuan, tapi bisa memastikan bahwa bantuan itu langsung diterima dan dikonsumsi langsung oleh ibu hamil maupun anak-anaknya. Prof. Sudan tidak ingin adanya bantuan yang diberikan ini justru salah sasaran untuk dikonsumsi oleh anggota keluarga lainnya. Nah, itu yang menjadi poin penting juga di dalam pembahasan rakor lintas sektoral ini. Rekan Fakih, lantas mungkin dari pernyataan Anda yang terakhir bahwa adanya sasaran yang tepat bagi ibu hamil dan sebagainya, bagaimana kerjasama antara aparat kesehatan di 24 kabupaten kota dapat berkontribusi langsung nih dalam pencegahan stunting? Apakah mungkin jika mereka tidak melaksanakan tugas tersebut akan mendapat sanksi atau seperti apa? Baik, rekan Fakih masih bersama kami? Ya, Tribuners.
Baik. Dapat didengar atau perlu saya ulang kembali pertanyaannya? Boleh diulang kembali. Baik, iya. Sejalan dengan yang disampaikan rekan Faki di kalimat terakhir bahwa sasaran dari bantuan atau intervensi dari pemerintah itu harus menyasar orang-orang yang tepat. Lantas, bagaimana keterlibatan atau menjadi bagian dari aparat kesehatan di 24 kabupaten kota berkontribusi dalam pencegahan stunting? Apakah jika mereka tidak melakukan instruksi tadi dapat mendapat sanksi atau seperti apa? Ya, penjabat Gubernur Sulawesi Selatan sendiri dalam menekankan arahannya terhadap pemerintah daerah itu bagaimana lebih mengedepankan sebagai profesionalitas sebagai seorang ASN. Apalagi mereka ASN ini dinilai sebagai pelayan masyarakat oleh penjabat Gubernur Sulawesi Selatan Prof. Sudan Arif Harullah. Mengenai dengan sanksi maupun jika tidak melaksanakan arahan tersebut, tentu itu menjadi kewenangan baik itu pemerintah daerah maupun dari Prof. Sudan sendiri. Namun sejauh ini Prof. Sudan selalu menampaikan bahwasanya selalu ada konsep reward and punishment dari setiap anggota ASN pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dalam menjalankan tugasnya. Nah, tugas seperti ini juga disampaikan untuk bagaimana supaya daerah juga ketika bisa menurunkan angka stunting, bisa mendapatkan dana insentif fiskal untuk memperkuat upaya penurunan stunting. Sebagai contoh, ada 4 daerah di Sulawesi Selatan yang mendapat insentif dana fiskal dari pemerintah pusat yang jumlahnya ketika ditotal sekitar 23 miliar untuk keempat kabupaten tersebut. 4 kabupaten ini di Sidrap, Sopeng, Takalar, dan juga Luwu Timur. Nah, keempatnya mendapat dana insentif fiskal dari pemerintah pusat sekitar 5 hingga 6 miliar untuk menurunkan angka, membantu pemerintah daerah menurunkan angka stunting. Nah, dana insentif fiskal ini diberikan oleh pemerintah pusat karena melihat kinerja dari pemerintah daerah dalam gerakan yang menurunkan angka stunting yang grafiknya menunjukkan angka positif. Nah, itu juga disampaikan bagaimana pemerintah daerah didorong agar bisa cepat untuk menurunkan angka stunting, karena dengan menurunkan angka stunting dengan sasaran yang tepat, dengan hasil yang bisa terlihat ataupun secara grafik juga melakukan penurunan, itu akan tentunya mendapat apresiasi khusus dari pemerintah pusat. Dan salah satunya tadi melalui dana insentif fiskal seperti itu. November atau Oktober 2024, angka stunting di Sulawesi Selatan, ada informasi mengenai hal tersebut? Di angka berapa? Untuk sampai saat ini, karena perhitungan biasanya itu per tahun ya, perhitungan, jadi angkanya masih dinamis dihitung. Nanti biasanya dirilis di akhir tahun ataupun di awal tahun depan untuk bagaimana angka prevalensi stunting di Sulawesi Selatan untuk tahun 2024. Namun Prof. Sudan sendiri menargetkan bahwasanya Sulawesi Selatan harus bisa mencapai angka 10% lah, turun 10% di tahun 2024 ini. Hingga nantinya ketika perilisan angka sudah ada penurunan signifikan dari yang 3 tahun stagnan hingga ada penurunan di tahun 2024 ini, seperti itu. Tentu dengan ada target dari Profesor Sudan selaku PJ Gubernur Sulawesi Selatan, bukan hanya dari stakeholder pemerintah saja yang bisa membantu menyukseskan program tersebut. Bagaimana, adakah mungkin program-program atau statement yang disampaikan beliau yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Kira-kira seperti apa? Ya, masyarakat tentu diminta untuk tetap menjaga gizi seimbang anak ya, terhadap apalagi untuk ibu-ibu ataupun ibu hamil ya yang saat ini masih mengandung, tentu harus memperhatikan pola makan ya, gizi seimbang dalam makanan, dan ini itu menjadi kunci penting dalam bagaimana mencegah angka stunting pada anak. Jadi bukan mulai pada saat anaknya lahir baru menjaga gizi, namun mulai saat orang tuanya hamil. Dalam hal ini saat ibunya hamil, gizi dari ibunya sendiri sudah harus diperhatikan. Sehingga nantinya ketika sudah melahirkan, ketika sudah memiliki anak, anaknya juga tumbuh kembangnya bisa sesuai dengan gizi yang telah diberikan. Dan selama ini juga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan aktif menggait instansi-instansi vertikal terkait, bukan hanya dari pemerintahan, tapi juga pihak swasta dilibatkan untuk dalam menurunkan angka stunting. Apalagi dalam waktu dekat juga kan pemerintah pusat akan segera menjalankan program makan siang gratis yang juga menggait, yang juga sebagai salah satu upaya
untuk menekan angka stunting, dan Sulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi yang juga akan melakukan uji coba makan siang gratis dengan melibatkan instansi-instansi vertikal, melibatkan pihak swasta, tentunya mencoba bagaimana makan siang gratis ini bisa diterapkan secepatnya sehingga mampu juga sebagai salah satu bentuk intervensi menurunkan angka stunting seperti itu. Baik, terima kasih rekan Faki atas informasinya. Kami menunggu update terbaru dari pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang akan dikabarkan oleh rekan Faki. Selamat kembali bertugas. Baik, Tribuners, kami akan tayangkan juga cuplikan liputan kita mengenai topik kita hari ini dan juga pernyataan dari PJ Gubernur Sulawesi Selatan, Profesor Sudan Arif Fakhrullah. Berikut laporannya, selamat menyaksikan. Sahabat saya, Pak Deputi, Pak Nopian Andusti, yang berkali-kali juga datang ke Sulawesi Selatan, sangat concern. Maka kita harus memastikan bahwa data terkait dengan semua yang berkelindan harus segera juga kita selesaikan. Yang kedua tentunya bagaimana Pemda mampu mempercepat penyerapan PMT pangan. Karena stok gula Indonesia sudah ada, ini sudah mencapai target. Jadi dana insentif yang diterima tadi oleh kabupaten kota bisa digunakan untuk upaya-upaya dengan lebih baik untuk mencapai percepatan penurunan kasus-kasus baru. Karena kita sudah memiliki data dari BPJS, intervensinya perlu kita tingkatkan bersama-sama. Oleh karena itu, upaya-upaya kita dengan lebih baik. Ini Bapak sekalian, dan saya hormati ini. Juga untuk sahabat saya, Pak Deputi, Pak Nopian Andusti, yang berkali-kali juga datang ke Sulawesi Selatan, sangat concern. Maka kita harus memastikan bahwa data terkait dengan semua yang berkelindan harus segera juga kita selesaikan. Yang kedua tentunya bagaimana Pemda mampu mempercepat penyerapan PMT pangan. Karena stok gula Indonesia sudah ada, ini sudah mencapai target. Jadi dana insentif yang diterima tadi oleh kabupaten kota bisa digunakan untuk upaya-upaya dengan lebih baik untuk mencapai percepatan penurunan kasus-kasus baru. Karena kita sudah memiliki data dari BPJS, intervensinya perlu kita tingkatkan bersama-sama. Oleh karena itu, upaya-upaya kita dengan lebih baik. Ini Bapak sekalian, dan saya hormati ini. Juga untuk sahabat saya, Pak Deputi, Pak Nopian Andusti, yang berkali-kali juga datang ke Sulawesi Selatan, sangat concern. Maka kita harus memastikan bahwa data terkait dengan semua yang berkelindan harus segera juga kita selesaikan. Yang kedua tentunya bagaimana Pemda mampu mempercepat penyerapan PMT pangan. Karena stok gula Indonesia sudah ada, ini sudah mencapai target. Jadi dana insentif yang diterima tadi oleh kabupaten kota bisa digunakan untuk upaya-upaya dengan lebih baik untuk mencapai percepatan penurunan kasus-kasus baru. Karena kita sudah memiliki data dari BPJS. Kalau secara statistik seluruh Sulawesi Selatan itu stuntingnya di angka 27,4%. Maka saya pimpin langsung nih 24 kabupaten dan semua OPD agar bergerak bareng menurunkan stunting. Target saya sampai 10% ini memang harus bergerak agresif dengan pemberian makanan tambahan. Kemudian menggerakkan BKKBN ya, dengan semua pasukannya, genre, kemudian kader posyandu, kemudian kepala puskesmas, itu harus bergerak bareng. Jadi saya minta Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Dinas Pemdes, kemudian Dinas Ketahanan Pangan dan BKKBN ini berempat kompak turun bersama-sama sampai ke puskesmas dan posyandu untuk menimbang dan mengukur bayi
semuanya, anak umur 0 sampai dengan 5 tahun. Jadi harus bergerak bareng. Nah, pengalaman saya sebagai PJ terdahulu di Gorontalo maupun di Sulawesi Barat dengan bergerak bareng sampai ke level detail di Puskesmas dan Posyandu, insya Allah bisa kita turun. Okay. Pemberian makanan tambahan itu dalam makanan, jadi bayi yang ke Posyandu diberi makanan tambahan, ada telur, ada ikan, ada nasi, ada buah yang sekarang disebut dengan makanan B2SA itu. Ya, mulai beragam, seimbang, ya, lengkap sayur, protein, karbohidrat, buah. Nah itu diberi. Maka ini saya monitor betul, saya kontrol. Pemberian makanan tambahan ini merupakan satu kewajiban yang harus diberikan agar bagi kita itu bisa tingginya bertambah, berat badannya tidak bertambah. Oke, itu ya. Baik, demikian laporan Tribun Timur Update hari ini, Jumat 1 November 2024, Tribuners. Tetap saksikan terus perkembangan terbaru dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, hanya di kanal YouTube juga Facebook Tribun Timur. Saya Fiorena Ciretno, mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa.